Baik, bersama kami lanjutkan dialog. Mas Hanif, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan, banyak pengamat mengatakan bahwa pekerjaan rumah berikutnya sebenarnya adalah menyatukan pendukung antara PKB dan PKS yang dinilai punya gen politik yang berbeda. Tanggapan dari Mas Hanif seperti apa? Ya, saya kira nggak terlalu soal ya, karena kita sebenarnya juga punya pengalaman kerjasama dengan teman-teman PKS. Misalnya zaman Pak SBY Budiono kalau nggak salah, kan kita juga ada tuh sama-sama dengan PKS di koalisi yang sama. Kemudian Pilgub Jawa Tengah yang waktu itu kita menghadapi Pak Ganjar Pranowo, kan kita juga bareng-bareng juga tuh waktu itu kita ngusung Pak Sudirman Said sama Bu Ida Fauziah sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Di lokal misalnya di pilkada bupati, itu juga terjadilah koalisi dengan teman-teman PKS di beberapa daerah. Jadi saya kira ini nggak ada soal karena secara politik kita udah ada pengalaman juga untuk bersama-sama. Bekerja sama Yang kedua dari segmentasi, justru karena segmentasinya ini berbeda, itu justru akan menjadi daya dukung yang lebih kuat bagi koalisi perubahan. Karena segmennya beda, sehingga kan masing-masing hanya tinggal memperluas segmennya saja gitu dalam rangka kemenangan pasangan Amin. Jadi saya kira nggak ada soal yang terlalu serius ya, bahwa mungkin nanti di sebagian tempat mungkin kita harus menjelaskan dan segala macam, itu saya kira ini hal yang biasa. Tapi kalau buat misalnya basis dan konstituen PKB maupun kalangan Nahdien, kan kita gini, posisi ya kalau misalnya katalah dalam spektrum ideologi itu posisi PKB dianggap di tengah, terus kemudian teman-teman PKS katalah agak sedikit ke kanan, kemudian teman-teman yang nasionalis sekuler katalah agak-agak di kiri gitu kan, kita udah biasa nih, yang sama yang kiri kita tarik, kita bawa agak ke tengah, kemudian kalau yang kanan kita ajak juga ke tengah. Ini saya kira kan juga baik karena ini menciptakan keseimbangan politik sendiri. Jadi saya kira tidak ada terlalu soal itu sih. Oke, Mas Pipin, tanggapan Anda seperti apa? Jadi perbedaan yang dikatakan katanya PKS pemilihnya kuat Islamnya di perkotaan, ke PKB di pedesaan. Apakah kemudian itu akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri atau justru akan menjadi modal atau kapital? Justru kekuatan saling melengkapi inilah yang membuat optimis ya, kami di Koalisi Perubahan untuk Persatuan bisa memenangkan. Sebetulnya kalau flashback ke 2019, koalisi PKS dan PKB bersama dengan partai lain nyaris terjadi. Dan waktu itu memang kita berharap bahwa kita bisa berkoalisi, tetapi itu tidak terjadi dan mudah-mudahan alhamdulillah saat ini kita bisa berkoalisi di Koalisi Perubahan dan insya Allah ini menjadi modal kuat bagi kami membuat optimisme, dan yang luar biasa adalah respon dari masyarakat, dari kalangan keumatan maupun kebangsaan melihat koalisi PKS dan PKB bersama Nasdem ini membuat optimisme bahwa insya Allah 2024 kita akan memiliki presiden dan wakil presiden yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Ya, jadi nggak ada resistensi ya dari suara di lapangan para pendukung dan juga simpatisan PKS ya, dan dengan bergabungnya PKB dalam koalisi ini. Ya, kami meyakini itu. Dari pusat sampai ke bawah itu merespon sangat positif dengan koalisi ini. Karena kami memahami bahwa kita tidak bisa sendiri. Kader PKS inklusif, berbaur dengan semua kalangan. Dan kami siap untuk bekerja sama dengan semua pihak. Jadi 3 modal PKS itu, militansi kader, soliditas struktur, dan kerja kolektif, ini sangat luar biasa kalau bisa disatukan dengan kerja-kerja kolektif dan militan dari kader-kader PKB dan juga Nasdem. Oke, baik. Sepertinya sudah selaras nih jawaban antara PKB dan PKS. Kita tinggal menantikan bagaimana hasil keputusan dari rapat Majelis Syuro PKS yang harusnya diumumkan sebentar lagi. Terima kasih Mas Hanif, Mas Pipin atas diskusi kita pada malam hari ini di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.